never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Honda murka, Alberto Puig tak terima Joan Mir disleding Alex Marquez, tuntut hukuman berat. Insiden tabrakan kontroversial yang melibatkan Alex Marquez dan Joan Mir dalam Grand Prix Ceko akhir pekan lalu menyulut kemarahan dari kubu Honda. Bos tim Honda, Alberto Puig, secara terbuka menyatakan ketidakterimaannya atas manuver agresif Alex Marquez yang menyebabkan Joan Mir terpaksa keluar dari balapan lebih awal. Kecelakaan terjadi pada lap kedua dari total 21 putaran di sirkuit Brno. Saat itu, Alex Marquez yang membela tim Gresini Ducati, memulai balapan dari posisi ke-8 dan mencoba melakukan manuver agresif demi mengejar ketertinggalan di fase awal lomba. Namun, upaya nekatnya menyalip Joan Mir di tikungan 12 justru berakhir bencana. Marquez kehilangan kendali atas bagian depan motornya ketika memasuki tikungan, dan tanpa bisa dihindari, motornya meluncur menghantam bagian belakang Honda RC213V milik Joan Mir. Keduanya terjatuh dan langsung tersingkir dari balapan. Harapan Mir untuk finish di posisi 5 besar pun musnah seketika. Usai balapan, panel steward FIA MotoGP segera melakukan penyelidikan dan menjatuhkan penalti long lap kepada Alex Marquez untuk balapan berikutnya di MotoGP Austria, yang akan digelar setelah jeda musim panas. Namun, hukuman itu dianggap terlalu ringan oleh Honda, khususnya oleh Alberto Puig. Ini bukan insiden balapan biasa, tegas Alberto Puig saat diwawancarai oleh media setelah pengumuman penalti. Kami sangat kecewa dengan keputusan steward yang hanya memberi long lap penalti. Apa yang dilakukan Alex Marquez adalah manuver yang ceroboh dan berbahaya. Joan kehilangan peluang besar untuk mencetak poin penting, dan potensi cedera juga sangat nyata. Puig menambahkan bahwa Marquez tampaknya menunjukkan standar ganda dalam gaya balapnya. Yang membuat kami semakin frustrasi adalah ketika Alex berhadapan dengan pembalap tertentu, termasuk kakaknya sendiri, Marc Marquez, ia jauh lebih berhati-hati. Tapi ketika melawan pembalap lain seperti Joan, dia berubah menjadi sangat agresif dan sembrono. Jika itu pembalap pabrikan Ducati lain, saya yakin Alex tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Ini soal rasa hormat di lintasan. Dan menurut saya, dia telah melewati batas, ujar Puig dengan nada geram. Joan Mir sendiri, yang selama musim 2025 ini mulai menunjukkan kebangkitan performa, terlihat kecewa berat usai insiden. Dalam wawancara singkat, pembalap asal Mallorca itu menyesalkan kejadian tersebut, meski mencoba tetap tenang. Saya sedang berada dalam ritme yang bagus, dan kami sudah memperkirakan bahwa 5 besar sangat mungkin hari ini. Sayangnya, semua itu sirna hanya karena satu manuver bodoh, kata Mir. Saya tidak mengerti kenapa harus segegabah itu. Saya tidak menyangka dia akan coba masuk dari sisi itu di tikungan 12. Itu titik kritis, dan sangat sempit. Dia tidak mengontrol motornya dengan baik. Saya pikir penalti long lap tidak sebanding dengan kerugian yang saya alami, tambahnya. Tak sedikit pengamat MotoGP yang turut mengkritik tindakan Alex Marquez. Salah satunya adalah mantan pembalap dan komentator MotoGP, Marco Melandri, yang menyebut bahwa Marquez harus belajar mengontrol agresivitasnya. Ini bukan pertama kalinya Alex terlalu nekat di lap awal, ujar Melandri dalam analisis pasca balapan. Dia seperti pembalap yang berbeda ketika menghadapi rival di luar tim besar. Tapi begitu dia berhadapan dengan nama-nama besar, dia cenderung bermain aman. Itu mentalitas yang buruk. Sementara itu, Alex Marquez menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, namun membela dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan balap murni. Saya mencoba menyalip, tapi kehilangan grip depan. Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun. Saya sudah meminta maaf kepada Joan, tapi saya juga harus balapan dengan cara saya, kata Alex. Namun pernyataan tersebut tidak banyak membantu meredakan ketegangan. Beberapa pihak dalam padek bahkan menyebut bahwa Marquez seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat, seperti start dari belakang grid atau bahkan larangan tampil di satu seri. Ketegangan ini menambah panasnya suasana MotoGP musim 2025 yang memang sudah syarat drama. Hubungan antar tim semakin memanas, terutama antara Honda dan Gresini Ducati, yang kini menjadi dua kekuatan yang sering bersaing di papan tengah klasemen.
Honda sendiri tampaknya akan mengajukan banding atau setidaknya melayangkan protes resmi kepada FIM agar mempertimbangkan revisi terhadap sanksi yang diberikan. Kami sedang meninjau opsi-opsi yang ada, ujar Puig. Tindakan harus diambil agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang dan klasemen pembalap yang masih terbuka lebar, insiden ini bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar di sisa seri-seri MotoGP 2025. Apakah FIM akan meninjau ulang kebijakan penalti mereka? Dan apakah hubungan Joan Mir dan Alex Marquez bisa pulih setelah ini? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, dunia MotoGP kembali diingatkan bahwa satu manuver sembrono bisa mengubah segalanya, termasuk karir dan kepercayaan antar pembalap. Marc Marquez taklukkan sirkuit Brno dan catatkan sejarah baru. Bos Ducati bangga. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu pebalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Dalam lanjutan musim MotoGP 2025, Marquez tampil luar biasa dengan menaklukkan sirkuit Brno dalam balapan MotoGP Ceko 2025, Minggu, 20 Juli 2025, dan mencatatkan kemenangan kelima beruntun musim ini. Kemenangan ini bukan hanya memperkuat posisinya di klasemen sementara, tetapi juga menorehkan sejarah baru bersama Ducati, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pembalap manapun sebelumnya. Balapan yang berlangsung selama 21 putaran di sirkuit historis Brno itu menghadirkan persaingan ketat di antara para pebalap papan atas. Namun, Marquez tampil dominan sejak awal dan berhasil mempertahankan ritme balapnya hingga garis finish. Rider asal Spanyol itu berhasil mengungguli Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Team, yang finish di posisi kedua, serta Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang melengkapi podium di posisi ketiga. Dengan kemenangan di Brno, Marquez mencatatkan rekor sebagai pembalap pertama Ducati yang mampu memenangi 5 seri berturut-turut dalam satu musim MotoGP. Sebelumnya, pencapaian terbaik Ducati dalam hal kemenangan beruntun hanya mencapai 4 seri melalui Casey Stoner pada 2007 dan Francesco Bagnaia pada 2022. Lebih mengesankan lagi, Marquez mencatatkan 5 kemenangan tersebut di 5 sirkuit berbeda dengan karakteristik yang bervariasi, menunjukkan betapa solidnya adaptasi Marquez terhadap motor Desmosedici GP25 yang ditungganginya musim ini. Ini sangat emosional bagi saya, ujar Marquez dalam wawancara usai balapan. Banyak yang meragukan ketika saya pindah ke Ducati. Tapi tim memberi saya kepercayaan penuh, dan motor ini luar biasa. Hari ini kami menulis sejarah bersama, dan saya sangat bangga. Marquez memulai balapan dari posisi kedua di grid, di belakang Francesco Bagnaia yang meraih pole position dan Acosta di posisi kelima. Namun sejak lampu start padam, Marquez langsung agresif dan mengambil alih posisi pertama di tikungan kedua. Di putaran pertama, ia berhasil menyalip Francesco Bagnaia dan sejak saat itu tak terkejar. Bezzecchi sempat memberi perlawanan sengit, namun performa Ducati GP25 Marquez terlalu konsisten. Bahkan di putaran ke-15, Marquez sempat mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 56,341 detik, menjadi bukti bahwa dia masih memiliki cadangan kecepatan meski sudah memimpin. Pedro Acosta yang terus menunjukkan perkembangan sebagai rookie tahun lalu, juga tampil impresif meski harus puas di posisi ketiga. Persaingannya dengan Francesco Bagnaia sempat bersitegang menjadi tontonan menarik, namun Acosta berhasil mempertahankan podium hingga akhir. Kesuksesan Marquez ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi, melainkan juga kebanggaan besar bagi Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Ini adalah hari yang luar biasa untuk Ducati, ujar Dalinya dalam konferensi pers. Marc telah menunjukkan bahwa dia adalah juara sejati. Dia membawa pengalaman, determinasi, dan kecerdasan balap yang luar biasa. 5 kemenangan beruntun dengan motor kami adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sangat bangga memiliki dia dalam keluarga Ducati. Dalinya juga menyebut bahwa keberhasilan Marquez tak lepas dari kerja keras tim Ducati yang terus melakukan pengembangan pada motor GP25 sejak pramusim. Kami tahu bahwa Marc adalah petarung.
Tugas kami hanyalah memberinya senjata terbaik, dan saya rasa kami telah berhasil melakukannya. Kombinasi antara Mark dan GP25 saat ini adalah sesuatu yang sangat spesial, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marquez kini kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 381 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang mengalami crash saat perebutan posisi 6 dengan Joan Mir dalam balapan Brno dan masih mengoleksi 261 poin. Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 213 poin. Dengan masih tersisa 9 seri lagi di musim ini, kans Marquez untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati semakin terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga konsistensinya, bukan tak mungkin Marquez akan menambah koleksi gelarnya menjadi 8 kali juara dunia di kelas Premier. Kemenangan Marquez di Brno pun langsung menjadi sorotan dunia motorsport. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati adalah langkah paling berani sekaligus paling tepat dalam karirnya. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya bisa menang dengan satu tim. Ini seperti ketika Valentino Rossi mencoba dengan Yamaha dan sukses. Sekarang Marquez melakukannya dengan Ducati. Ini luar biasa, ujar mantan pebalap MotoGP dan analis, Jorge Lorenzo. Media-media Spanyol juga ramai-ramai mengangkat kemenangan Marquez sebagai bukti bahwa The Baby Alien belum habis. Marca dan AS, dua media olahraga ternama di Spanyol, menyebut Marquez sebagai Raja Baru Ducati dan penakluk Brno. MotoGP 2025 tampaknya menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez setelah beberapa musim dilanda cedera dan ketidakpastian. Kemenangan di Brno bukan sekadar penambahan poin, tetapi juga simbol dari transformasi seorang pebalap yang pernah diragukan, menjadi legenda baru bagi tim Ducati. Dengan semangat juangnya yang tak kunjung padam, musim ini bisa menjadi salah satu cerita paling menginspirasi dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez perkasa di MotoGP Ceko 2025, Marco Bezzecchi ungkap fakta, dia perpaduan sempurna dengan Ducati. Dominasi Marc Marquez kembali tak terbendung. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah tampil superior di sirkuit Brno, Republik Ceko. Dalam 2 hari balapan berturut-turut, Marquez menyapu bersih sprint race dan main race, memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 5 akhir pekan beruntun. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil kemenangannya, melainkan pengakuan tulus dari rival terdekatnya, Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu finish di posisi kedua dan mengaku terkesima oleh performa Marquez, menyebutnya sebagai perpaduan sempurna antara pembalap dan mesin. Sabtu, 19 Juli, Marquez membuka akhir pekan dengan kemenangan di sprint race. Meskipun sempat terancam penalti akibat tekanan ban rendah, Marquez dengan cerdas mengatur ritme di awal lomba sebelum menyalip Pedro Acosta di 2 lap terakhir. Kemenangan ini menghapus keraguan atas konsistensinya, dan memperlihatkan betapa matangnya ia dalam membaca situasi balapan. Saya tahu tekanan ban akan jadi isu. Kami sudah siap, dan pada akhirnya kami mainkan strategi dengan sangat hati-hati, ujar Marquez usai sprint race. Menang dalam situasi seperti ini adalah bonus besar. Minggu, 20 Juli, di bawah langit cerah Brno, Marquez kembali menunjukkan kualitasnya. Start dari posisi kedua, ia langsung menekan sejak lap pertama. Bagnaia yang memulai dari pole tak mampu mempertahankan posisinya dan perlahan melorot. Bezzecchi sempat memimpin di awal lomba, namun Marquez yang tampil agresif dan presisi, merebut posisi terdepan pada lap ke-11 dan tak terkejar hingga garis finish. Marc Marquez mengunci kemenangan dengan keunggulan 1,7 detik atas Bezzecchi, sementara Pedro Acosta harus puas di posisi ketiga. Bagnaia, yang sempat difavoritkan juara, merosot ke posisi keempat setelah mengalami penurunan grip ban belakang di pertengahan lomba. Bezzecchi mengakui bahwa Marquez dan Ducati itu kombinasi sempurna. Marco Bezzecchi menjadi saksi langsung kehebatan Marquez sepanjang akhir pekan. Meski sempat mengimbangi kecepatan sang juara dunia 8 kali itu, Bezzecchi mengakui bahwa kombinasi antara Marquez dan Desmosedici GP25 sulit ditandingi.
Aku mencoba segalanya, ujar Bezzecchi. Saat Mark menyalipku, aku paham bahwa ini lebih dari sekadar skill. Dia dan motornya seperti menyatu. Keputusan, akselerasi, pengereman, semua sempurna. Ini adalah perpaduan ideal antara pembalap dan mesin. Pengakuan Bezzecchi seolah mempertegas bahwa dominasi Marquez bukan sekadar soal motor unggulan, tapi juga soal kecerdasan dan pengalaman yang dibawanya ke lintasan. Dengan hasil ini, Marquez semakin kukuh di puncak klasemen sementara, unggul lebih dari 120 poin dari saingan terdekatnya. Sang adik, Alex Marquez, gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan di tikungan ke-6. Bagnaia terpuruk, Ducati tetap tersenyum. Francesco Bagnaia menjadi sosok yang paling kecewa di balapan kali ini. Meski start dari pole position, juara dunia 2 kali itu gagal mempertahankan konsistensi dan harus puas di luar podium. Tim Ducati tetap tersenyum karena kemenangan tetap di tangan Marquez, namun ini menjadi peringatan serius bagi Bagnaia. Kami kehilangan grip di bagian belakang sejak lap 9. Setelah itu, mustahil menahan kecepatan Mark atau Bezzecchi, ujar Bagnaia. Kami harus segera memahami apa yang salah. Balapan ini juga diwarnai dengan isu tekanan ban. Beberapa pembalap termasuk Marquez dan Bagnaia sempat terkena investigasi karena tekanan ban yang sempat di bawah batas minimum. Namun strategi Ducati yang memungkinkan mereka mengatur tekanan secara bertahap saat balapan berlangsung terbukti efektif dan sesuai regulasi, sehingga tak ada penalti dijatuhkan. Menuju Austria, siapa bisa hentikan Marquez? MotoGP akan memasuki jeda 3 pekan sebelum kembali dengan Grand Prix Austria di Red Bull Ring. Dengan performa seperti ini, pertanyaan besar muncul, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Pedro Acosta mulai menunjukkan konsistensi, Bezzecchi terus mengejutkan, dan Bagnaia masih menjadi ancaman. Namun sejauh ini, tak ada yang mampu menyaingi Marquez dalam hal mentalitas dan eksekusi balap. MotoGP 2025 tampaknya akan terus menjadi milik sang juara bertahan, yang kini lebih dari sekadar cepat. Ia adalah seorang maestro di atas motor yang telah ia jinakkan sepenuhnya. Marc Marquez tak terbendung di Brno, raih kemenangan dramatis sprint race meski Ducati sempat alami masalah tekanan ban. Dominasi Marc Marquez kembali tak terbantahkan. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu tampil luar biasa dalam sprint race MotoGP Brno 2025, Sabtu 19 Juli, dengan kemenangan dramatis yang ia kunci di tikungan terakhir. Start dari posisi kedua, Marquez mengungguli Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Enea Bastianini, KTM Tech 3, sekaligus menunjukkan kecerdasan strategi ban di tengah isu teknis yang sempat mencemaskan kubu Ducati. Balapan 10 lap ini menghadirkan duel ketat dan strategi brilian dari Marquez yang kini kian kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, juara dunia 2 kali Ducati Francesco Bagnaia justru merosot ke posisi ke-7, meski start dari pole position. Cuaca cerah menyelimuti Automotodrome Brno saat lampu start padam. Bagnaia yang berada di pole sempat memimpin di awal, namun Marquez dengan cepat menyodok ke depan pada tikungan pertama. Ia tak langsung menekan penuh, memilih untuk menjaga ritme dan fokus pada strategi tekanan ban, sebuah pendekatan yang tampak jelas sejak beberapa balapan terakhir. Pedro Acosta, yang memulai dari baris kedua, juga tampil agresif. Di pertengahan balapan, pembalap muda sensasional itu sempat mengambil alih pimpinan lomba dari Marquez. Namun langkah ini justru memberi keuntungan tersendiri bagi sang juara dunia 8 kali. Biarkan Pedro memimpin sementara, saya tahu tekanan ban saya belum stabil. Saya harus sabar, ujar Marquez usai balapan. Ini soal mengatur grip, tekanan, dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Drama tak hanya terjadi di lintasan. Tim Ducati sempat dibuat panik saat mendapati data tekanan ban depan yang tidak wajar selama sesi balapan berlangsung. Sensor tekanan menunjukkan penurunan signifikan di motor Marc Marquez, termasuk milik Bagnaia mengalami error right high device. Bos Ducati, Gigi D'Aligna,
Bahkan dikabarkan sempat curiga ada masalah sistemik atau bahkan potensi kegagalan teknis. Tim teknis langsung menyiapkan langkah darurat, termasuk menganalisis sensor dan menerapkan strategi tekanan konservatif pada pembalap-pembalapnya. Namun, hanya Marquez yang berhasil memanfaatkan pendekatan ini secara optimal. Sementara Bagnaia justru mengalami error pada shock belakang setelah terlalu agresif di awal. Pada lap-lap pertengahan, posisi terus berubah. Marc Marquez dan Acosta bergantian saling salip dalam jarak kurang dari 1 detik. Acosta sempat unggul selama 4 lap berturut-turut, namun tanda-tanda kelelahan ban mulai terlihat di 5 lap terakhir. Disinilah pengalaman Marquez berbicara. Dengan tekanan ban sudah stabil dan grip terjaga, Marquez mulai menekan. Di 2 lap terakhir, ia menempel ketat Acosta dan melakukan overtake bersih di tikungan ke-12 pada lap terakhir. Tanpa memberi ruang kembali, Marquez melintasi garis finish pertama dengan keunggulan 0,342 detik. Marc tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyerang. Itu kualitas juara sejati, ujar Gigi D'Aligna, manajer tim Ducati. Enea Bastianini, yang tampil konsisten sepanjang balapan, berhasil mengamankan posisi ketiga. Ini merupakan podium pertamanya musim ini, sekaligus memperkuat posisi KTM sebagai rival serius Ducati di paruh kedua musim. Sementara itu, nasib buruk kembali menimpa Bagnaia. Setelah kehilangan posisi di lap awal, juara bertahan ini tampak kesulitan mengendalikan grip ban belakang karena error pada RHD-nya. Ia perlahan tergeser oleh para rival, dan akhirnya finish di posisi ke-7, hasil yang mengecewakan mengingat ia mengawali balapan dari P1. Ban saya habis terlalu cepat karena RHD. Kami harus cari tahu kenapa RHD bisa error, keluh Bagnaia kepada media. Dengan hasil ini, posisi Bagnaia di klasemen kian terancam, tertinggal 93 poin dari Marquez. Ducati kini dituntut untuk segera menyelesaikan isu teknis agar tidak semakin kehilangan momentum di sisa musim. Kemenangan ini memperkuat posisi Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP 2025. Dengan tambahan 12 poin dari sprint race, Marquez kini telah mengoleksi 9 kemenangan sprint musim ini dan unggul jauh dari rival-rivalnya. Kemenangan di Brno juga menandai kembalinya Marquez ke performa terbaik, setelah beberapa musim bergelut dengan cedera dan adaptasi motor. Kini, di bawah naungan Ducati, Marquez tampak seperti kembali ke masa kejayaannya, kuat secara teknis, matang secara strategi, dan tak tertandingi dalam duel langsung. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.